Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya lewat suara tentunya ya, karena masih belum bisa tatap muka. Oke, hari ini pembelajaran matematika kelas 8 kita akan mempelajari relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Apa itu? Kemarin kalian sudah ya? Sudah saya suruh mencari penjelasannya, sekarang saya mereview aja biar kalian tambah paham. Oke, ada 3 diagram ya. Diagram ini yang pertama, ini dinamakan relasi. Diagram yang ini dinamakan fungsi atau pemetaan. Dan diagram panah yang namanya ini. Diagram panah yang terakhir namanya adalah korespondensi satu-satu. Apa yang menyebabkan berbeda? Oke, kita amati. Ada 2 himpunan kan, himpunan A dan himpunan B. Dinotasikan panahnya ini menyukai bacanya. Kita lihat himpunan yang A, kita misalkan ini ya, himpunan anggotanya Ria. Ria ini dia punya 2 anggota di himpunan B. Bacanya Ria menyukai pop, Ria juga menyukai country, jenis musik ini ya. Nah, Rian dia malah 3. Rian dia itu menyukai pop, menyukai country, dan menyukai jazz. Sama Reni dan Revi juga dia bisa bebas lebih dari 1 boleh ya. Sedangkan kalau yang fungsi atau pemetaan, kita lihat himpunan A dia hanya punya 1 anggota di himpunan B, punya pasangan 1 aja. Ini relasinya dinotasikan anak dari ya, panahnya ini. Dina anak dari Bunia. Karena anak dari nggak mungkin kan kalau 1 anak itu punya 2 ibu kandung. Makanya ini jelas 1 aja pasangannya. Nah, ini dinamakan fungsi. Tahu perbedaannya ya? Kalau ini tadi dia punya lebih dari 2 pasangan, 2 anggota di B. Kalau ini harus punya 1 pasangan, 1 anggota di B. Nah, kalau yang terakhir ini kita lihat Jakarta ibu kota dari Indonesia, Bangkok ibu kota dari Thailand. Dia punya 1 juga pasangan di P. Himpunan Q punya 1 pasangan di himpunan P. Loh, sama dengan fungsi kan? Apa perbedaannya? Kita lihat lagi. Kita lihat di himpunan B-nya. Kalau himpunan A-nya sama semua ya, punya 1 anggota tadi. Kalau yang B kita lihat, yang B ada yang dia berpasangan dengan 2 di anggota A ya, Reza dan Irma. Reza dan Irma ini dia anak dari Buati kan, 2 boleh. Ada juga yang dia tidak punya pasangan, ini Bu Nina, dia tidak punya putra atau putri di himpunan A ini. Nah, kalau yang korespondensi semua harus punya anggota. Paham ya perbedaannya? Oke, jadi kesimpulannya apa? Kalau relasi itu dia bebas, yang penting ada hubungannya. Boleh ada yang nggak punya himpunan, nggak punya pasangan anggotanya. Ada yang boleh lebih dari 1 pasangannya boleh. Itu relasi lebih umum. Tapi kalau fungsi lebih khusus lagi, yang himpunan A ini harus punya 1 anggota di B. Tapi B boleh lebih dari 1 atau B boleh ada yang tidak punya pasangan. Kalau yang korespondensi ini lebih khusus lagi, harus punya 1 pasangan, masing-masing 1. Q punya 1 pasangan di P dan P ini juga punya 1 pasangan di Q. Nggak boleh ada yang nggak punya pasangan atau nggak boleh ada yang lebih dari 1 pasangannya. Paham ya? Itu dia. Ini secara penjelasannya, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Nggak ada syaratnya, yang penting ada memasangkannya, ada pasangannya ya, ada yang punya pasangan gitu aja. Kalau fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat 1 anggota B. Himpunan A harus punya 1 anggota B. Kalau B boleh nggak punya, boleh lebih dari 1 pasangan. Nah, kalau korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat 1 anggota A. Jadi harus setia 1 pasangan aja, nggak boleh lebih, nggak boleh ada yang nggak punya pasangan.
Jadi dengan demikian banyak anggota himpunan A dan B harus sama, karena kan pasangannya sesuai pasangannya, nggak boleh ada yang nggak punya kan, atau lebih kan, jadi harus sama anggotanya. Itu dia. Menyatakan relasi ada 3 cara. Yang pertama diagram panah, seperti yang tadi ya saya contohkan, ini diagram panah. Kemudian diagram kartesius, ini yang seperti kayak koordinat kemarin pelajaran kita. Ini bacanya kalau Aldi berarti ini karena voli olahraga, berarti menyukai atau gemar. Aldi gemar olahraga voli. Siva gemar olahraga voli. Nadia gemar olahraga voli. Oh, Siva ini ada 2, berarti Siva ini dia suka voli dan basket. Gitu caranya ya bacanya. Kalau Nadia dia suka voli, basket, dan tenis. Kalau Dani ini suka tenis aja. Oke. Nah, ini yang himpunan pasangan berurutan, dikasih tanda kurung. Ingat, yang pertama kurung kurawal, kemudian pasangannya dikurung. Azri dia menyukai pelajaran IPA. Azri juga menyukai pelajaran PKN. Meta menyukai IPA, Meta juga menyukai PKN, Meta juga menyukai IPS. Mila menyukai PKN, Mila juga menyukai IPS, dan yang terakhir Rani menyukai IPS. Kemudian tutup kurung kurawal lagi. Itu cara menyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, ini ada kuis, ada soal ya. Kita coba bahas. Nyatakan diagram panah berikut dengan merupakan fungsi atau bukan. Oke, kita cek mana yang fungsi. Yang pertama, fungsi bukan? Fungsi bukan. Bukan ya, karena yang A ini dia ada yang punya 2 pasangan. B ini 2 pasangan, nggak boleh, berarti bukan fungsi. Kalau yang gambar kedua, semua punya 1 pasangan, berarti dia dinamakan fungsi. Kalau yang ketiga, ada yang nggak punya pasangan. Nah, yang kita lihat yang A aja ya, ada yang nggak punya pasangan, berarti dia juga bukan fungsi. Berarti yang fungsi ini yang gambar kedua. Oke, lanjut. Penamaan pada fungsi. Oke, tadi kalau kita menyatakan suatu fungsi itu kan kalau diagram panah ya, ini berarti ada himpunan, ada 2 himpunan ya. Himpunan ini awal dan himpunan yang menjadi pasangannya. Himpunan awal atau daerah asal itu disebut domain. Ya, ini tulisannya domain. Kalau himpunan yang menjadi pasangannya itu namanya daerah kawan atau disebut kodomain. Ya. Nah, hasilnya yang menjadi anggota pasangannya ini dia disebut sebagai bayangan atau peta dari A. Jadi 1 ini bayangan dari A, 2 ini bayangan dari B, 2 juga menjadi bayangan dari D. Jadi menyatakan pasangan itu kita pakai istilah bayangan. Setelah itu hasilnya tadi pasangannya itu disebut daerah hasil atau ring. Ya, ini disebut domain ABCD yang awal. 1, 2, 3, 4 disebut kodomain, ini 2, 3, 4 disebut daerah hasil atau range. Oke. Untuk penamaan suatu fungsi pemetaan dapat diberi nama dengan FGH huruf kecil ya. Boleh terserah kalian pakai abjad apapun. Kemudian F ini cara penulisan fungsi ya. Dibaca fungsi atau pemetaan F memetakan A kedua, berarti ini fungsi F itu memetakan A kedua. Yang pertama simbolnya fungsinya, kemudian dikasih titik 2, kemudian ini himpunannya ya, himpunan yang awal. Kalau ini fungsi G memetakan 3 ke 4, itu cara membacanya. Yang terakhir ini rumusnya untuk mencari banyak fungsi dari 2 himpunan, ini ya. Banyak semua fungsi. Kalau A ke B berarti NB jumlah himpunan B dipangkatkan jumlah himpunan A. Kalau fungsinya B ke A berarti jumlah himpunan A dipangkatkan dengan jumlah himpunan B. Seperti ini contohnya. Himpunan A ada berapa ini? Ada 5. Himpunan B ini kalau kita rincikan ada 2. Kalau A ke B berarti B pangkat A, ini 2 pangkat 5, 32. Kalau yang pemetaan B ke A berarti dibalik, A pangkat B, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, terima kasih.